Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan latihan mengurai teks Arab dengan nahwu dan sorofnya sekalian ya. Hari ini kita memasuki ke pasal baru, langsung saja. Di sini ada kata faslun. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa fasl ini berasal dari fasola yafsilu, yang secara i'rab dia posisinya sebagai khobar ya, di mana mubtadanya adalah disembunyikan. Jadi faslun artinya adalah ini sebuah pasal. Kemudian di sini ada alamatu. Kita tahu alamat itu dari mana? Jawabannya adalah dari ilmu sorofnya. Secara sorof dia berasal dari alamah. Alamah ini artinya tanda ya, mufradnya. Kemudian jamaknya adalah alamat. Jadi jamak muannas salim. Nah, adapun dhammah di sini dia ini tergantung posisi di dalam i'rab. Nah, posisi di dalam i'rabnya adalah sebagai mubtada yang wajib dibaca rofa, sehingga dia diberi harokat dhammah karena dia adalah jamak muannas salim dan dia artinya tanda-tanda. Dan dia juga posisinya sebagai mudhof. Oleh karena itu dia tidak boleh tanwin. Kemudian di sini ada al-bulughi. Nah, kita tahu dibaca bulugh dari mana? Lagi-lagi jawabannya adalah dari ilmu sorofnya. Karena secara sorof dia itu berasal dari balagha yablughu bulughan. Jadi sighatnya adalah sebagai isim masdar. Kemudian harokat kasrohnya di sini dapat dari mana? Jawabannya adalah karena dia posisi di dalam i'rabnya sebagai mudhofun ilaih yang wajib dibaca jar. Tanda jarnya adalah kasroh. Dan artinya bulugh di sini adalah kedewasaan. Kemudian di sini ada thalath. Nah, thalath ini adalah adad ya. Jadi bilangan harus dihafal karena memang tidak ada tasrifannya. Nah, adapun harokat fa-nya diberi harokat dhammah tain ini karena dia sebagai khobar. Khobar dari mana? Khobar dari mubtada yang alamat ini. Artinya adalah ada 3. Jadi kalau diterjemahkan, ini adalah sebuah fasal yang mengenai apa? Tanda-tanda kedewasaan itu ada 3. Nah, baik, kita lanjut. Di sini ada tamamu. Nah, tamamu secara ilmu sorof berasal dari tamma yatimmu tamman atau tamaman. Jadi masdarnya ada 2 ya. Ada tamman dan tamam. Nah, dia ini bina mudhoaf. Yang mana mudhoaf itu adalah huruf kedua dan yang ketiganya adalah huruf yang sama. Jadi aslinya tamama seperti itu. Mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu fa'lan. Nah, kok beda? Di sini fa'ala, di sini tamma. Nah, ternyata ini mengikuti aturan i'lal ya. Nah, tetapi karena kita belum mempelajari i'lal lebih dalam, ya ikut saja apa yang dicontohkan di dalam kitab Amsilah Tasrifiyah di bagian farra yafirru farron. Nah, seperti itu. Nah, adapun dia diberikan harokat dhammah karena posisi di dalam i'rabnya dia itu adalah sebagai badal. Badal dari mana? Badal dari thalathun. Jadi ingat, salah satu bentuk badal itu adalah untuk merinci sesuatu informasi sebelumnya. Ya, jadi ini kan ada 3. Nah, 3 itu apa? Yang pertama atau 1 adalah tamam. Nah, seperti itu. Jadi ini badal, dia harus mengikuti i'rab dari mubdal minhunya, dalam hal ini adalah thalathun. Kemudian dia ini tidak boleh tanwin karena apa? Karena tamam di sini posisinya sebagai mudhof. Nah, yang artinya sempurna. Adapun mudhof ilaihnya adalah kata setelahnya, yaitu khamsa asyrata. Adapun khamsa asyrata adalah adad yang terkategori mabni alias tetap, dan mabninya ini adalah mabni fathah. Jadi yang bilangan itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Contoh ya, yang mu'rab itu yang di sini thalathun. Ini bisa dibaca thalathin.
Ya, bisa dibaca thalathan, tergantung posisinya di dalam i'rab. Ya, karena dia mu'rab. Tetapi yang khamsa asyrata dia dibaca mabni. Mabninya fathah. Nah, jadi yang mabni itu angka berapa saja? Adalah angka 11 sampai dengan 19. Nah, artinya apa? Khamsa asyarata adalah usia 15 ya. Kemudian di sini ada sanatan. Nah, sanatan ini posisinya sebagai apa? Secara i'rab posisi dia adalah sebagai tamyiz. Tamyiz itu apa? Kita sudah pelajari bahwa tamyiz adalah sebagai penjelasan sesuatu yang masih samar. Nah, seandainya kita berhenti di asyrota di sini, ini kan belum jelas nih. Ya, tamamu khamsa asyrota, sempurna usia 15. Apanya yang 15 itu? Nah, maka dijelaskan dengan tamyiz yaitu sanatan yang artinya adalah tahun. Tamyiz hukum bacaannya dibaca nasab. Nah, kemudian di sini ada fi adalah huruf jar ya. Kemudian adz-dzakari ini adalah sebagai isim majrurnya yang diberi harokat kasroh karena dia wajib dibaca jar. Artinya adalah laki-laki. Kemudian wa di sini adalah sebagai wawu athof ya, yang artinya dan al-unsa ini adalah ma'tuf. Ma'tufnya kemana? Ma'tuf kepada zakar. Nah, kok di sini fathah tidak kasroh? Karena dia itu kasrohnya muqaddaroh alias dikira-kira. Alasannya karena dia adalah berupa akhirannya huruf illat. Nah, seperti itu ya. Jadi wal untha sejatinya di sini ada kasroh yang disembunyikan. Untha artinya adalah perempuan. Nah, kemudian di sini ada waw. Waw di sini juga adalah waw athof artinya dan. Sedangkan al-ihtilam, nah ihtilamnya ini diambil dari kata ihtalama yahtalimu ihtilaman. Jadi dia itu adalah sigot isim masdar ya. Dari mana asalnya? Dari halama yahlumu hulman. Lalu kemudian masuk ke wajan ifta'ala yafta'ilu ya. Jadi ihtalama yahtalimu. Isim masdarnya adalah ihtilaman. Artinya apa? Artinya adalah mimpi keluar mani. Nah, sementara mimnya diberikan harokat dhammah, alasannya karena dia tuh maktuf. Tetapi maktufnya bukan ke yang tadi ya, bukan ke zakari. Kalau yang zakari ya maktufnya ini nih, al-untha maktuf ke az-zakari. Tetapi kalau yang al-ihtilamu ini maktufnya kepada mana? Kepada yang pertama nih, ke tamamu. Ya, jadi hati-hati di dalam mengi'rab juga harus memperhatikan konteks terjemahannya ya. Jadi kan kalau kita lihat ya, terjemahan secara umumnya di sini adalah tanda-tanda kedewasaan itu ada 3. Nah, seperti itu. 1, nah satunya di sini. Tamamu khamsa asyrata sanatan fi dzakari wal untha. Nah, satunya ini. Nah, satu deret ini satu. Nah, kedua dan itu kan berarti yang kedua al-ihtilamu. Maka disinilah alasan kenapa dhammah di sini menandakan maktuf kepada yang tamamu di sini ya, seperti itu. Jadi hati-hati di dalam mengi'rab itu tidak boleh lepas dari konteks terjemahannya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini ada fi adalah sebagai huruf jar ya. Kemudian az-zakari ya sama seperti tadi di sini nih, dia adalah isim majrur dibaca jar. Kemudian ada wa di sini dan juga. Kemudian al-untha adalah isim majrur ya, sama seperti yang tadi sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada li. Li di sini adalah sebagai huruf jar ya. Kemudian tis'i di sini adalah sebagai adad, di mana dia termasuk ke dalam adad yang mu'rab, artinya harokat akhirnya bisa berubah ya, sama seperti thalathun di atas, bisa thalathun, bisa thalathin. Nah, di sini juga bisa tis'un, bisa tis'in, tetapi karena dia kemasukan huruf jar lam di depannya, maka dia wajib dibaca jar.
Jarnya tandanya kasroh. Jadi litis'i. Kemudian kenapa dia tidak tanwin? Karena posisinya adalah sebagai mudhof. Ya, litis'i artinya adalah pada usia 9. Kemudian di sini ada sinina. Sinina ini berasal dari sanah. Bentuk jamaknya adalah sanawat atau sinun. Nah, adapun kenapa di sini jadi sinin? Karena dia dalam i'rab posisinya sebagai mudhofun ilaih yang wajib dibaca jar. Maka tidak boleh dibaca sinun. Karena kalau sinun ya dia tuh dalam posisi rofa begitu. Tanda rofanya wawu. Sementara di sini i'rabnya adalah jar, tanda jarnya adalah ya. Maka kita baca sinina yang artinya adalah tahun. Kemudian di sini ada wa artinya dan. Ini adalah huruf atop ya seperti yang sebelumnya. Kemudian al-haidu secara shorof ini berasal dari mana? Ternyata dari hado yahidu haidon. Nah, dia ternyata merupakan sebuah isim masdar ya yang mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Tetapi kok beda ya karena dia ini kan binanya bina ajwaf ya'i ya. Ajwaf itu adalah huruf tengahnya merupakan huruf ilat. Maka biar mudah dilihat saja di dalam buku Amsilah Tasrifiyah di bagian contoh saro yasiru sayron. Jadilah dia hado yahidu haidon. Artinya apa? Artinya adalah haid. Kemudian fi di sini adalah sebagai huruf jar. Kemudian al-untha sama ya seperti sebelumnya adalah isim majrur yang mana dibaca jar tetapi tanda jarnya adalah kasroh yang muqaddaroh alias diperkirakan saja. Kemudian litis'i sama ya seperti sebelumnya dia adalah jar majrur dan tis'i di sini sebagai mudhof maka dia tidak boleh tanwin. Artinya pada usia 9 dan sinin adalah tahun. Ya, dia itu adalah mudhofun ilaih yang dibaca jar, tanda jarnya adalah ya. Nah, sehingga kita bisa terjemahkan secara sempurna dari atas bahwa pasal ini menjelaskan tentang tanda-tanda kedewasaan itu ada 3. Yang pertama sempurna usia 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua di sini adalah mimpi keluar mani pada laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun. Dan yang ketiga adalah haid pada perempuan pada usia 9 tahun. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik. Hati-hati di dalam menerjemahkan. Jangan sampai kita bisa mengi'rab, kita bisa menjelaskan posisinya dalam i'rab seperti apa, sorobnya seperti apa, tapi kita tidak faham. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan latihan seperti ini, selain mengi'rabnya terampil, yang menjelaskan secara sorobnya terampil, juga kita bisa faham apa yang disampaikan di dalam teks yang kita baca.